Halo KBCSI, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat beristirahat ya buat kalian yang beristirahat. Ini adalah info lanjutan dari kami ya, salah satu korban investasi di koperasi CSI. Ya, jadi sudah lama sekali kita tidak memperoleh informasi yang berarti. Terakhir itu ada pertemuan tanggal 5 November bulan kemarin, minggu pertama, dan sekarang sudah masuk bulan 12. Di minggu pertama ini belum ada info lagi siapa yang akan diundang untuk berkunjung. Apakah memang nggak ada lagi yang ingin berkunjung, atau memang berkunjung ke sana itu hanya sebuah retorika belaka? Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini kita kecewa dengan manajemen CSI ya, terkait penanganannya permasalahan yang terjadi ya. Sebagaimana diketahui, kita menjadi korban dari ketidaksigapan ya manajemen CSI dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kemungkinan nggak dipikirkan. Terus terang kita sangat kecewa sekali, sudah 6 tahun lebih kita dibuat mengambang, dibuat PHP tanpa kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Seolah-olah hanya menunggu iya dan iya, menunggu, suruh sabar menunggu ya, karena kita berharap uang kita akan dikembalikan. Tapi sampai dengan detik ini kita tidak pernah tahu siapa yang sudah dikembalikan dan sampai jauh mana proses perkembangan realisasi tersebut. Orang nyatanya infonya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Namun pada beberapa kesempatan ya, ketika ada yang berkunjung ke sana atau ketika ada yang bertanya, entah itu melalui KVO atau langsung ke Pak CEO itu, Pak CEO itu seolah-olah yakin atau bagaimana ya, bahwasanya dia akan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan uang simpanan anggota koperasi ya, dan dia menganggapnya itu sebagai hutang ya, hutang CEO yang dia sendiri tidak ingin meninggal sebelum hutang ini terlaksanakan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, CSI ini kan direksinya ada 12 orang ya, terlepas dari almarhum ya, jadi masih ada tersisa 11 orang. Kenapa yang seolah-olah yang bertanggung jawab itu hanya satu orang, itu yang sisa yang lainnya itu kemana? Karena pada waktu prospek, pada waktu memasarkan produknya, mereka itu selalu menjual, direksinya itu ada banyak gitu. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, kok cuma ada satu, yang lainnya itu pada kemana, kita nggak tahu ya. Apakah mereka juga korban? Mungkin mereka semuanya juga jadi korban, tapi kita sebagai anggota kan nggak bisa nggak bisa mengiyakan saja mereka itu sebagai korban. Mereka tetap harus ada tanggung jawab kepada para anggotanya, entah itu moral ataupun tanggung jawab yang lainnya gitu ya. Karena ketika mereka memprospek calon anggota itu, banyak sekali hal-hal yang mereka tawarkan agar si calon anggota si koperasi ini percaya dan mau berinvestasi di koperasi ini. Ya kan, mulai dari cadangannya yang banyak, manajemennya yang bagus, mengetahui tren pasar, tapi nyatanya ketika ini ada yang melaporkan dan kemudian rekeningnya dibekukan, terus ada penyelidikan, terus dinyatakan sebagai bank gelap karena menyalahi izin, lah kok yang lainnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lalu kita harus bagaimana ini? Uang kita sudah terlanjur tersimpan di situ. Ya kalau itu uang dingin, kalau dia uangnya hasil pinjaman, kan kita juga harus mengangsur ke bank. Marketing itu kan ketika memprospek itu kan dia juga menawarkan jadikan hutang sebagai aset. Ini harus dipertanggungjawabkan ya. Bagaimana ini penyelesaiannya gitu ya. Orang yang tadinya mungkin nggak tertarik, ketika ditawari terus akhirnya tertarik. Nah, terus sekarang ini ketika ada permasalahan seperti ini, terus ketika kita ingin menghubungi, kita menghubungi WA dibalas juga nggak, cuma dibaca, telepon nggak diangkat. Ini penyelesaiannya bagaimana gitu.
terus terang kalaupun ini ada proses hukum lagi setelah 2023 nanti, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Yang kami inginkan dari anggota adalah uang kami dikembalikan secepatnya, itu saja. Modalnya saja kita belum berpikir untuk masalah bagi hasil ya, karena seperti kita ketahui bahwasanya ini programnya mungkin nggak jalan ya, tapi modal kita harus dikembalikan. Caranya seperti apa ya? Seharusnya ada tim-tim, ada yang mengupayakan lah. Tapi ini sudah 6 tahun lebih hanya sebatas secepatnya tanpa realisasi yang jelas. Ya, setiap kita bertanya kepada mungkin KVO atau orang yang lainnya ya, mungkin yang ada keterkaitan ya, entah itu kepala cabang, direksi ya, dia argumennya adalah ini, menunggu sampai bebas murni tahun 2023 nanti. Karena pada saat sekarang yang dinyatakan bebas bersyarat itu Pak CEO ini terbatas ruang geraknya. Nah, oke lah terbatas ya. Lalu bagaimana si direksi yang lainnya itu menjalin komunikasi dengan anggota yang sudah selama 6 tahun ini merasa diacak-acak ininya ya. Diberikan harapan palsu, diacak-acak, sehingga bagaimana bisa menimbulkan kepercayaan bahwa nanti setelah bebas murni akan dikembalikan. Padahal itu seluruhnya ada yang uang panas dan juga uang dingin ya. Buat mereka yang uang panas ya, semoga diberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan dari permasalahan ini banyak sekali rumah tangga yang hancur ya. Orang yang sakit karena kepikiran ini terus. Lalu bagaimana ini dengan mereka direksi-direksi ini? Oke lah, mereka itu juga korban, tapi mereka ini kan founder ya. Mereka sudah barang tentu sudah menikmati ya apa yang mungkin selama ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun ini ya. Ya, pokoknya CS ini baik sebelum dipermasalahkan ya. Namun setelah dipermasalahkan, ini bagaimana dia menyelesaikan masalah itu sangat membagongkan sekali ya. Apalagi dengan tagline apanya itu, yang aman, prospektif, menguntungkan, ternyata juga nggak berpengaruh apa-apa ya. Ini apalagi visi-visinya ini visi-visinya jelas ini ya. Coba itu para direksi itu suruh baca lagi visi-visinya. Apoyorization ya kan, sudah masarin ke sana ke sini ya. Terus ketika ada badai seperti ini kok kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, terima kasih teman-teman. Ini info penghangatnya, jangan sampai kasus ini itu tidak ada kelanjutannya dan tidak ada upaya untuk mengutik-utiknya ya, sehingga ini bisa mudah terrealisasi ya. Dengan semuanya pada diem atau semuanya bergerak masing-masing itu bagus ya, tapi untuk orang-orang yang jauh seperti saya nggak punya akses kemana-mana ini ya, mungkin video ini sedikit banyak membantu ya. Dan sekiranya kalian terbantu ini, terima kasih sudah bersedia menonton ini. Jangan lupa tinggalkan tombol sukanya ya, agar video ini tetap bisa eksis dan bisa memberikan manfaat lebih ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam uang kita kembali. Selamat malam.